Inilah keris dengan ornamen makoro di bagian gandengnya dan kinata emas singonandi di bagian bawah gonjo atau hubungan gonjo. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris dengan jadi kinata emas digandeng ya dan di bagian gonjo ya. Terutama saya akan lebih membahas ke kinata yang di bagian bawah gonjo atau di hubungan gonjo ya. Yang selama ini mungkin teman-teman sering melihatnya yang berupa kinata gajah dan singa ya, atau gajah singo. Tapi yang di keris ini nanti adalah singo dan nandi ya, atau lembu, atau ada yang bilang banteng dan singa ya. Nah, sebenarnya itu kinata apa ataukah punya arti tertentu, nanti akan saya bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lain ya. Nah, sebelum saya bahas ke ornamen yang seperti pada keris ini, jadi selain ada ornamen makoro di gandengnya ya, yang kinata emas berupa makoro, itu bagian bawah ada kinata yang berupa singa dan ada yang bilang nandi, ada yang bilang juga banteng ya. Nah, sebelum saya bahas yang ini, karena ini mungkin jarang ya, mungkin teman-teman yang sering lihat adalah yang gajah singo ya. Gajah singo sebenarnya ada bentuk lain ya, selain gajah singo ya. Ada yang meliwis batang, terus ada yang terus banyak sak jodoh gitu ya. Terus ada yang gajah singo yang paling populer, terus ada yang singo dan nandi ini atau yang banteng singo ya. Nah, kalau yang paling populer mungkin teman-teman tahu ya, yang berupa ornamen gajah singo ya, itu sebenarnya adalah condro sengkolo ya, atau sengkalan ya, atau penanda suatu peristiwa ya. Jadi kalau yang gajah singa itu memang konon itu eranya Sultan Agung ya, itu jadi penghargaannya diberikan kepada istilahnya para bawahannya yang berjasa ya dalam memadamkan pemberontakan Adipati Pragola. Tapi itu tahun pemberian penghargaannya kayaknya yang gajah singo itu ya. Jadi itu harus dirunut ya. Kalau dalam condro sengkolo itu tiap bagian kayak gajah singo itu punya nilai angka sendiri-sendiri ya. Jadi kalau yang ornamen gajah singo itu ada yang nyebut condro sengkolonya adalah gajah singo keris tunggal atau keris siji ya. Jadi gajah itu nilainya 8, singa itu 5, terus gajah singo keris itu juga 5, terus yang tunggal itu 1 ya. Jadi bacanya dari belakang 1, 5, 5, 8 itu tahun Jawa ya. Jadi kalau dijadikan Masehi jadi 1558 nanti ditambah 78 atau 1636 ya. Jadi di kisaran itu untuk menandai suatu peristiwa ya, penghargaan ya Sultan Agung ke para bawahannya, membantu penumpusan pemberontakan Adipati Pragola. Nah, kalau yang untuk yang singo dan nandi sendiri, ada yang bilang banteng singo, ini kira-kira era apa ya? Ini saya sendiri juga nggak hafal, tapi teman-teman nanti bisa cari sendiri ya. Ini langsung saya dapat dari Empu Haryo ya. Jadi itu salah satu condro sengkolo ya. Jadi di era Demak ya. Jadi tanda ya, suatu tanda pada era Demak, zaman Demak. Jadi untuk yang singo nandi istilahnya ya, atau dibilangkan banteng singa gitu loh. Tapi sebenarnya singo nandi ya, kalau Bu Haryo nyebutnya singo nandi ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana detail dari keris dengan kinata yang digandengnya ada makoro dan di hubungan gonjonya ada singo nandi ini, mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Nah, itu kalau kita lihat gonjo bagian bawah atau hubungan gonjonya itu ada kinatanya ya. Jadi itu kinata singa dan nandi ya, lembu, ada yang bilang banteng juga kayak gitu ya. Nah, jadi itu bagian bawahnya memang di kinata emas. Jadi itu memang kinata itu sebenarnya jadi emasnya itu yang ditancapkan baru ditata dibentuk ya. Itu kinata emas itu ya. Jadi yang diukir itu emasnya ya. Nah, ini adalah kerisnya ya.
Gunanya ini andekinata adalah gandek dan bagian bawah gonjo atau wuwungan gonjo. Kalau di gandeknya itu adalah ornamen makoro ya, ornamen makoro. Nah itu bagian bawahnya ya, ada singa dan nandi istilahnya. Dan ini pamornya ngulit semongko. Dan itu kalau teman-teman perhatikan selorok bajanya itu terlihat cukup bagus ya nanti ya. Dan ini salah satu keris-keris lama ya. Nanti teman-teman perhatikan seloroknya, nanti ada itu berlipat ya bajanya ya. Nah itu yang tepi itu yang abu-abu itu ya. Jadi ini salah satu jenis keris luk 9 ya, yang bergandek polos. Untuk pamornya salah satu pamor yang sederhana, yaitu pamor ngulit semongko ya, pamor ngulit semongko. Jadi ini khas. Nah itu tadi yang apa, ada lipetannya yang di pas seloroknya. Nah jadi ini penampakannya ya. Jadi ini kalau grindingnya sendiri sudah sangat lama ya, sudah mulai aus ya itu ya. Dan bagian wadidangnya juga sedikit kalah itu, karena memang mungkin sudah termakan usia ya. Tapi secara umum ini sangat terawat ya, sangat terawat ya. Nah itu terlihat ya bagian seloroknya itu. Jadi itu lipetan. Jadi bajanya bukan istilahnya baja lempengan biasa, tapi memang lipetan. Nah itu terlihat ya, yang tepi itu selorok baja ya. Dan ini memang sangat tajam. Dan ini adalah ornamen makoro ya, atau kolo ya. Nah mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.